Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wawah Juwariah SPDI, Guru SDN 1 Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Saya adalah peserta diklat calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LPMP Jawa Barat tahun 2021. Kegiatan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah sebagai berikut. Pada pelaksanaan diklat calon kepala sekolah tahun 2021 ini dilaksanakan melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah OJT 1, yang kedua disusul dengan IST 1, yang ketiga pelaksanaan OJT 2, dan yang keempat diakhiri dengan pelaksanaan IST 2. Pada OJT 2, calon kepala sekolah akan dibimbing dan diarahkan oleh 2 mentor, yaitu 1. Oleh Bapak Sohib SPD, Kepala Sekolah SDN 1 Sukaresmi selaku mentor 1. Yang kedua, oleh Ibu Lilis Kurnaeni SPD, Kepala Sekolah SDN Tonjong selaku mentor 2. Sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tahapan on the job training 2 ini, calon kepala sekolah harus melakukan 3 kegiatan. Yang pertama RPK, yaitu dilaksanakan di sekolah magang 1, yaitu di SDN 1 Sukaresmi. Yang kedua kajian manajerial atau KM yang dilaksanakan di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di sekolah magang 2, yakni di SDN Tonjong. Pada tahap on the job training 2, calon kepala sekolah harus melakukan kegiatan rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di sekolah magang 1. Kegiatan RPK dilaksanakan di SDN 1 Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembelajaran. Berdasarkan kegiatan penelaahan analisis rapor mutu, salah satu kelemahan standar pendidikan nasional yaitu standar penilaian, sehingga melaksanakan peningkatan dalam proses penilaian, sehingga lahirlah judul rencana proyek kepemimpinan yaitu peningkatan kemampuan guru dalam penilaian pengetahuan melalui penyusunan instrumen penilaian pengetahuan di SD Negeri 1 Sukaresmi. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan melakukan IHT penyusunan instrumen penilaian pengetahuan. Tujuan dari rencana proyek kepemimpinan yang pertama meningkatkan kinerja kepala sekolah, yang kedua meningkatkan kompetensi kepala sekolah, yang ketiga meningkatkan prestasi belajar siswa, dan yang keempat adalah tercapainya kebahagiaan peserta didik, student well-being. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan IHT penyusunan instrumen penilaian pengetahuan diantaranya yakni guru dapat menjelaskan macam-macam bentuk penilaian pengetahuan. Guru mampu membuat kisi-kisi soal dengan memetakan kompetensi dasar. Guru mampu menyusun instrumen penilaian pengetahuan dengan tepat. Guru mampu menentukan KI dan KD sebelum membuat kisi-kisi soal. Langkah-langkah rencana proyek kepemimpinan yakni yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga monitoring dan evaluasi, dan keempat refleksi. Tahap persiapan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah magang 1, sosialisasi dan rapat pembentukan tim kerja. Selanjutnya yakni menyiapkan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan IHT, diantaranya yakni membuat modul panduan kegiatan, membuat daftar hadir, menyiapkan tempat.
Pada tahap pelaksanaan kegiatan siklus 1, diawali dengan registrasi, laporan panitia, penyampaian kebijakan, arahan, dan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala Sekolah Magang 1, penyampaian materi oleh narasumber. Siklus 2 dilakukan dengan brainstorming, pendampingan rekan sejawat, implementasi penyusunan instrumen penilaian pengetahuan kepada peserta didik. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan RPK yakni meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian pengetahuan, menentukan dan memetakan KI dan KD dalam pembuatan kisi-kisi, dan tercapainya student well-being. Saya merasa sangat beruntung dan merasa senang dalam mengerjakan soal, karena soal sudah sesuai dengan apa yang telah dipelajari di sekolah. Alhamdulillah, kami sebagai orang tua sangat bersyukur anak saya semakin giat dan tekun belajar karena soal-soal yang dikerjakan sesuai dengan yang diajarkan oleh guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Karina Dwi Astuti, guru di SDN 1 Sukasmi. Menurut saya kegiatan dari IHT ini sangat relevan dan dibutuhkan bagi semua guru yang ada di SDN 1 Sukasmi dalam mengembangkan pembuatan soal yang sesuai dengan kisi-kisi dan penyebaran soal. Terima kasih. Pada kegiatan ini, calon kepala sekolah melakukan analisis rapor mutu sekolah untuk mengetahui kondisi nyata di sekolah yang meliputi kekuatan atau peluang dan tantangan yang dihadapi, sehingga calon kepala sekolah dapat memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut untuk dapat meningkatkan capaian standar nasional selanjutnya. Kegiatan manajerial yang dilakukan di Sekolah Magang 1, yaitu di SDN 1 Sukaresmi, dilakukan dengan melakukan koordinasi, wawancara observasi, dan studi dokumen dengan Bapak Kepala Sekolah dan seluruh warga sekolah yang ada di SDN 1 Sukaresmi. Kemudian, kegiatan manajerial yang kedua, yaitu di Sekolah Magang 2, yaitu di SDN Tonjong, dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan kepala sekolah dan warga sekolah SDN Tonjong. Peningkatan kompetensi atau PK, kegiatan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2, yaitu di SDN Tonjong. Kegiatan peningkatan kompetensi ini diawali dengan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2 sebagai mentor 2. Selanjutnya, melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait dengan studi dokumentasi yang akan dipelajari. Adapun hasil peningkatan kompetensi, yaitu meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah dalam memahami perencanaan program supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru yang akan disupervisi. Demikian pemaparan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi selama on the job training 2. Terima kasih kepada Ibu Pembimbing, Ibu Dewi Wulansari, Bapak Kepala Sekolah Magang 1, Bapak Sohib SPD, Ibu Kepala Sekolah Magang 2, Ibu Lilis Kurnaini SPD, dan seluruh warga sekolah Magang 1 dan Magang 2, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.